Oke, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak, aduh stuck banget pengen berubah, tapi kok rasanya susah banget buat mulai? Nah, pas banget. Di sini kita bakal bedah tuntas rahasia dari buku keren, Atomic Habits karya James Clear. Percaya deh, kalian bakal kaget gimana perubahan yang kelihatannya sepele, cuma 1%, itu ternyata bisa bikin hidup kalian jungkir balik. Tapi ke arah yang lebih baik tentunya. Kita mulai dari pertanyaan ini. Kenapa sih bangun kebiasaan baru itu susah banget? Kayaknya kita semua pernah ngalamin ya. Awalnya semangat banget, udah bikin rencana. Beberapa minggu jalan, kok hasilnya nggak kelihatan. Gitu-gitu aja. Akhirnya, ya udah nyerah. Nah, momen putus asa inilah yang disebut lembah kekecewaan. Rasanya kayak semua usaha kita itu sia-sia. Padahal sebenarnya nggak sama sekali. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya, kekuatan perbaikan 1%. Soalnya kesalahan terbesar kita tuh apa sih? Kita seringkali nunggu momen yang pas, momen besar yang bakal mengubah segalanya. Padahal menurut buku ini, pemikiran kayak gitu tuh salah total. Kunci sebenarnya tuh justru ada di hal-hal super kecil yang sering kita remehin setiap hari. Yap, kekuatan 1% itu nyata banget. Coba deh, bayangin kebiasaan itu kayak bunga majemuk di investasi. Kalau kamu tiap hari jadi 1% lebih baik, itu sama aja kayak kamu nabung kebiasaan baik, dan hasilnya bakal berlipat ganda. Tapi, hati-hati, ini juga berlaku sebaliknya. Kalau kamu tiap hari 1% lebih buruk, itu kayak utang kartu kredit yang bunganya numpuk terus. Awalnya emang gak kerasa, tapi lama-lama dampaknya bisa luar biasa, entah itu ke arah positif atau negatif. Dan ini bagian yang bikin kaget. Coba kita lihat angkanya. Kalau kamu bisa konsisten jadi 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun hasilnya tuh bukan cuma lebih baik, kamu bakal jadi hampir 38 kali lipat lebih baik. Gila kan? Sebaliknya, kalau kamu 1% lebih buruk setiap hari, hasilnya kamu bakal anjlok, nyaris jadi nol. Ini bener-bener mind blowing sih. Jadi, kesuksesan itu bukan soal transformasi sekali seumur hidup, tapi hasil dari kebiasaan harian. Makanya, coba deh lupakan sejenak hasil akhir yang gede-gede itu. Pertanyaan yang lebih penting sekarang adalah, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakuin hari ini, itu lagi ngebawa kamu ke arah mana? Arah kesuksesan atau sebaliknya? Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, yaitu soal menjadi versi terbaik dari diri kita. Soalnya gini, perubahan yang benar-benar awet dan nempel itu ternyata bukan cuma soal apa yang kamu lakukan, tapi soal siapa diri kamu. Ini tentang mengubah identitas, gimana caranya? Yuk kita lihat. Jadi, ada 3 lapisan perubahan. Hasil, proses, dan identitas. Kebanyakan orang tuh mulainya dari luar ke dalam, fokusnya ke hasil. Misalnya, aku mau nurunin berat badan 10 kilo. Padahal cara yang paling efektif itu justru sebaliknya, dari dalam keluar, mulai dari identitas. Jadi bukan aku mau nurunin berat badan, tapi aku mau jadi orang yang sehat dan aktif. Rasanya beda kan? Contoh paling gampangnya begini. Tujuannya itu bukan cuma membaca sebuah buku, tapi tujuannya adalah menjadi seorang pembaca. Nah, ini dia kuncinya. Kalau identitasmu adalah seorang pembaca, kamu secara alami akan melakukan hal-hal yang dilakukan seorang pembaca. Sama kayak tujuannya bukan lari maraton, tapi untuk menjadi seorang pelari. Ketika itu udah jadi bagian dari diri kamu, perilakunya bakal ngikutin secara otomatis. James Clear bilang, setiap tindakanmu adalah suara untuk tipe orang yang kamu inginkan. Keren banget ya analoginya. Jadi bayangin aja setiap kebiasaan baik yang kamu lakuin itu kayak kamu lagi ngasih suara, lagi ngevote. Setiap kali kamu milih salad daripada gorengan, kamu lagi ngevote aku adalah orang yang sehat. Semakin banyak suara yang terkumpul, semakin kuat juga identitas baru itu. Oke, ngomongin teori emang gampang. Praktiknya gimana? Nah, ini dia jurus pamungkas buat ngelawan rasa males alias mager. Aturan praktis 2 menit. Ini adalah trik super simpel yang bisa bikin kita nggak punya alasan lagi buat nunda-nunda sesuatu. Aturannya gampang banget. Saat memulai kebiasaan baru, kebiasaan itu harus memakan waktu kurang dari 2 menit. Jadi, apapun kebiasaan barumu, pecah jadi versi super mini yang bisa selesai dalam 120 detik atau kurang. Tujuannya cuma satu, bikin langkah pertama jadi gampang banget, sampai-sampai nggak mungkin kita bilang enggak. Misalnya nih, tujuan besarmu itu lari maraton. Wah, berat kan? Versi 2 menitnya apa? Cuma pakai sepatu lari. Udah, itu aja. Atau mau baca buku tiap malam. Versi 2 menitnya, baca 1 halaman. Mau yoga 30 menit, cukup keluarin matras yoganya. Mau belajar, buka aja catatanmu. Ini yang disebut kebiasaan gerbang. Gampang banget kan? Ini langkah awal yang ngebuka pintu ke kebiasaan yang lebih besar.
Intinya apa? Kuasai kebiasaan untuk datang, standarisasi sebelum kamu optimisasi. Artinya yang penting itu muncul dulu, lakuin dulu. Jangan mikirin harus sempurna. Bikin kebiasaannya jadi standar dulu, baru deh nanti dipikirin cara ningkatinnya. Ingat, kita nggak bisa kan memperbaiki kebiasaan yang bahkan nggak pernah ada. Nah, sekarang kita bahas soal mindset yang penting banget. Fokus pada sistem, bukan pada tujuan. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah susah payah ngejar satu tujuan, pas tercapai kok rasanya malah hampa ya? Atau malah jadi burnout? Nah, bisa jadi masalahnya ada di sini. Ada kutipan yang kuat banget dari buku ini. Kamu tidak naik ke level tujuanmu, kamu jatuh ke level sistemmu. Dalam banget ya, artinya tujuan itu bagus buat nentuin arah. Tapi yang benar-benar bikin kita maju itu sistem kita, proses harian kita. Pemenang dan pecundang itu tujuannya bisa sama, tapi yang membedakan adalah sistem yang mereka jalani setiap hari. Jadi, kalau selama ini kamu merasa susah banget mengubah kebiasaan, pesannya jelas, masalahnya bukan di kamu. Kamu bukan orang yang gagal. Yang jadi masalah adalah sistem yang kamu pakai. Dan kabar baiknya apa? Sistem itu selalu bisa diperbaiki. Oke, dari semua yang udah kita bahas, apa sih langkah kecil yang bisa kita ambil mulai hari ini? Yuk, kita rangkum jadi beberapa poin simpel. Anggap aja ini toolkit buat kamu. Pertama, mulai dari yang paling kecil, perbaikan 1% aja. Kedua, tentukan dulu kamu itu mau jadi orang yang seperti apa, fokus ke identitas. Ketiga, pakai aturan 2 menit, biar nggak ada lagi alasan buat nggak mulai. Dan yang terakhir, keempat, bangun sistem yang berkelanjutan, bukan cuma ngejar tujuan sesaat. Simpel kan sebenarnya? Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Cuma kamu yang bisa jawab ini. Dari semua ide tadi, perbaikan 1% apa yang akan kamu mulai hari ini? Langkah super kecil apa yang bakal jadi suara pertamamu untuk versi dirimu yang lebih baik di masa depan?